Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, sedikit riwayat menarik dari beliau berbagai Rasulullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad, yang beliau ini mulai sejak kecil Allah berikan keinginan, Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam rangka mujahadah takarruf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun dengan memiliki beberapa keterbatasan. Termasuk diceritakan ketika beliau antara usia 8 atau 7 tahun itu sudah mengalami kebutaan. Jadi seperti anak-anak kecil ini, kurang lebih mau belajar sedikit dan berminat. Akan tetapi banyak waktu beliau digunakan untuk ibadah kepada Allah, baik itu taklim, baik itu zikir, baik itu sholat sunnah, dan masih banyak aktivitas yang nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sejak kecil itu sudah dilakukan oleh Imam Al-Haddad. Termasuk salah satunya beliau sering melazimi daripada majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir ulama di zamannya. Kemudian ketika beliau pulang dari belajar di waktu duha, itu riwayat yang sangat masyhur, sangat terkenal. Beliau sudah melaksanakan sholat sunnah sampai dengan 200 rakaat. Itu usia antara 7 dan 8 tahun. Setiap hari di waktu duha, sampai-sampai nenek beliau, seorang wanita sholihah, mengatakan kepada beliau, kalau dipakai bahasa Jawa, mesakne awakmu, kasihani badanmu, karena engkau paksa, engkau ajak untuk mujahadah, menekan nafsunya untuk dalam rangka takarruf mendekat kepada Allah Subhanahu. Itu mulai sejak kecil beliau, dan beliau berusaha untuk selalu melakukan aktivitas-aktivitas di dalam kehidupannya yang tidak terlepas dari sunnah-sunnah baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Dan juga beliau di akhir riwayat hidupnya melakukan sunnah yang dilakukan oleh Muhammad SAW di waktu akhir hayat beliau SAW, yaitu memanjangkan rambutnya sampai di bawah daun telinga. Jadi Rasulullah itu, mohon maaf bahasa saya memang gondrong, itu rambutnya itu sampai di bawah daun telinga, panjangnya sedikit. Jadi kalau jadikan ingin gondrong, kalau tentara mungkin yang nggak tentara. Kalau mau gondrong yang juga Rasulullah. Karena Rasulullah rambutnya panjangnya sampai di bawah daun telinga. Satu sunnah terakhir yang dilakukan Imam Al-Haddad. Dan juga beliau bertanya, apa kesunahan apa dari baginda yang belum saya lakukan? Padahal sudah sangat banyak kesunahan-kesunahan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sudah dilakukan. Dan termasuk kita mengadakan acara maulid semacam ini, memperingati hari kewafatannya ini, bagi saya amat penting. Kenapa? Yang pertama, kita mengambil manfaat dari salah satu karya beliau, yaitu Rasul Belajar. Ini karyanya Imam Al-Haddad ini. Meskipun dengan keterbatasan dia tidak bisa melihat, akan tetapi dia bisa menulis. Salah satu dia nyusun, bukan beliau kata. Beliau ngambil dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita mau baca qasidahnya, kalau ini karangan beliau, ya Rabi'ah al-Imam ini karangannya beliau. Coba Anda baca, Masya Allah, isinya luar biasa. Bentuk pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini Anda mau, salah satu obat hati kita diperintah oleh Allah untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah, khususnya di sepertiga malam terakhir. Kalau Allah Anda baca ini,
Kalau kita sebagai seorang hamba yang banyak melakukan kedosa, banyak melakukan kemaksiatan, ditulis di sini oleh Imam Muhammad. Beliau munajat kepada Allah kalimatnya seperti ini. Kalau ada orang istimewa tidak mungkin. Kalau orang tidak istimewa tidak mungkin bisa menulis hal semacam ini. Jadi kita yang melazimi daripada salah satu atau salah dua atau salah tiga daripada karya beliau itu, kalau bahasa saya ya setengah wajib untuk mengadakan memperingati haul. Kenapa? Kalau kita memperingati haulnya orang soleh, kita mencari panutan, kita mencari uswah, kita mencari suri tauladan. Bukankah suri tauladan punya Nabi Muhammad betul? Tidak akan mungkin kita mengenal Nabi Muhammad SAW kalau kita tidak kenal salah kita yang soleh. Tidak mungkin kita kenal Nabi Muhammad SAW kalau kita tidak kenal sama orang terdahulu dari kita yang soleh. Beliau, mereka semua punya jalinan yang istimewa dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau punya kedudukan yang tinggi. Makanya kalau jenengan ingin punya kedudukan, makom, gak pangkat tuh, gak pangkat kewalian, itu jalinlah hubungan dengan Nabi Muhammad SAW sebagus mungkin. Mereka semua mendapatkan itu semua kedudukan dari Allah dari Nabi Muhammad SAW karena mereka mengenal daripada sosok pribadi yang agung Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Bagaimana tidak mungkin menjadi seorang wali kalau Allah mengatakan yuhibbukumullahu, Allah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, cinta sama manusia yang sifatnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak akan mungkin. Beberapa waktu yang lalu saya pun dengan seorang tamu di jalan datang ke tempat saya, sekali datang mengajukan pertanyaan, bagaimana caranya usul kepada Allah. Dalam diri saya, awak muda tahu ini pertanyaan di kabur. Benar benar. Bagaimana menjelaskan? Bagaimana caranya usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maksudnya bagaimana untuk capek kepada Allah, nyampe kepada Allah. Saya katakan seperti ini. Kalau Anda ingin usul kepada Allah, ibarat Anda mau pergi suatu tempat yang mana Anda belum pernah ke tempat ini, Anda membutuhkan guide, Anda membutuhkan penunjuk arah, Anda mau membutuhkan penunjuk jalan. Kalau Anda ingin usul sama Allah, harus ada yang katakan, harus ada yang memegang tangan Anda, membutuhkan jalan. Ayo lewat sini, ayo lewat sini, lewat sini. Logika kecil saya seperti itu. Tanpa ada itu semua ada mungkin. Anda mau berangkat sendiri, usul kepada Allah tidak mungkin. Ada satu kisah namanya seorang Syekh Ahmad Badawi yang wajahnya bercahaya, yang selalu ditutup. Wajahnya ini ditutup Ahmad Badawi. Kenapa? Karena kalau wajahnya terlihat manusia mati. Ada salah seorang yang murid yang bahasa Arab Jawa ngengkel, ingin melihat wajahnya Syekh Ahmad Badawi. Jadi boleh kalau Syekh Ahmad Badawi, nanti kamu mati. Tidak apa-apa, akhirnya dibuka, lihat api juga. Nah, suatu ketika Syekh Ahmad Badawi ini yang memiliki kedudukan tinggi yang sangat dihormati oleh masyarakat pada saat ini, yang diriwayatkan beliau ini kalau malam sholat di atas rumah, jadi di loteng di atas itu dia sholat. Yang terkenal itu manusia loteng. Kenapa? Karena setiap malam sholatnya di atas. Ketika itu si Syekh Ahmad Badawi ini ada sholawatnya, bahkan ada maulidnya. Syekh Ahmad Badawi ini mau usul kepada Allah, mau usul kepada Allah sendiri. Kemudian ada suara, Ahmad Badawi, kuncimu ada pada bulan. Disebutkan seseorang, siapa ini? Dicari. Ternyata orang yang tidak pernah pandang oleh Syekh Ahmad
bukan manusia biasa, tidak memiliki seolah-olah tidak memiliki pangkat kedudukan kewalian. Kemudian Syekh Ahmad Badawi menolak, tidak setuju. Kenapa? Kunci saya kok dipegang orang seperti ini, orang yang biasa bahasanya, sampai 1, 2 kali, 3 kali, akhirnya Syekh Ahmad Badawi menundukkan diri. Dia bertemu dengan orang ini mengatakan, Fulan, saya mendengar bahwa Anda ini yang megang saya, Anda ini yang menguasai saya. Kemudian orang ini mengatakan kepada Syekh Ahmad Badawi, Ahmad Badawi, bukan ibu saya, Ahmad Badawi, ibarat istanamu ini kamu bangun di atas fondasi yang sangat kaku. Ini kira hembus angin sekali sudah hancur. Kalau mau kamu saya perbaiki. Akhirnya Syekh Ahmad Badawi mengatakan, oke, baiklah. Kemudian Syekh Ahmad Badawi ini dipandang dari ujung rambut sampai bawah. Seketika itu dia tidak bisa mengucapkan perkataan basmalah. Sampai ketika pada saat itu hari puasa, hari bulan Ramadan, dia berpuasa makan sengaja. Akhirnya orang masyarakat ini dimohon Syekh Ahmad Badawi. Tapi dalam keadaan ini Syekh Ahmad Badawi ini terus munajat kepada Allah, minta untuk segera dikembalikan. Orang ini tadi gurunya ini namanya guru fatah ini. Memang kita perlu guru fatah. Kita boleh minta kepada Allah untuk mendapatkan seorang guru fatah dengan cara awali sering melazimi bacaan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti insya Allah dengan berjalannya waktu akan ditunjukkan bagi kita seseorang manusia yang betul-betul membimbing zahir dan batin kita. Ini yang kita butuhkan saat ini. Apalagi kita di akhir zaman sudah, zaman paling akhir ini, yang mana banyak sekali hubungan yang kita memang betul membutuhkan syekhul fakih, seorang guru yang membimbing zahir dan batin kita, yang insya Allah nanti bisa menyelamatkan zahir dan batin kita, insya Allah. Kemudian Syekh Ahmad Badawi berkelana mencari ini dari guru. Walhasil dalam keadaan seperti itu akhirnya ketemu. Kemudian oleh syekhnya ini tadi, Syekh Ahmad Badawi ini disuruh memandang wajah daripada gurunya ini tadi, wajah daripada gurunya ini, untuk mengembalikan daripada ilmunya dengan pondasi yang sangat kuat juga. Singkat cerita dikembalikan juga ilmunya oleh gurunya ini tadi dengan pondasi yang sangat kuat. Kemudian Syekh Ahmad Badawi moncer dalam artian maksud saya ini beliau memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah dan di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Imam Muhammad ini bukan sembarangan orang. Meskipun ketika di zamannya beliau hanya disekelilingkan tetangganya, bukan orang lain, orang sekitar kampungnya ini menyepelekan daripada Imam Muhammad. Sampai-sampai ada diriwayatkan ada salah seorang, ada beberapa rombongan ziarah kepada Imam Muhammad, tanya-tanya di desa ini, desanya Imam Muhammad di kota Tari. Mereka bertanya, rumahnya Habib Abdullah bin Abi bin Muhammad al-Haddad itu di mana? Apa jawab dari orang kampung? Mereka mengatakan, oh, yang kamu maksud Abdullah yang buta. Yang kamu maksud Abdullah yang buta. Oh, kalau yang kamu maksud itu rumahnya di mana? Orang sekitar, orang kampungnya meremehkan. Tapi bagaimana keadaannya ketika beliau sudah meninggal 313 tahun yang lalu, 313 tahun yang lalu, sampai di Masjid Al-Falah Batalion 501 baca karyanya keberkahan daripada Imam Muhammad. Salah satu contoh daripada min awliyaillah ketika beliau meninggal, barokahnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Imam Muhammad berada di negara yang mana? Di kota Tari. Tapi karyanya kalau Imam Muhammad nyampe di sini.
Qasidah ya Robiya Al-Malahannya kita baca setiap Jumat malam Sabtu. Makanya kalau Anda mau ya Robiya Al-Malahan ini jadikan wirid di waktu sebelum subuh dengan niatkan merendahkan diri kita sebagai seorang hamba kepada Rob kita, Rabbul Alamin kita, Allah Azza wa Jalla. Banyak orang beribadah di situ, akan tetapi sangat sedikit manusia-manusia yang merendahkan diri. Ayo mulai dari kita, niat, ditata niatnya. Nah, ini berhubung dengan niat. Imam Haddad banyak kebiasaan yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita nyuruh Imam Haddad sulit. Kalau kita mau contoh aktivitas Imam Haddad sangat sulit. Kalau kita usia 8 tahun saja sholatnya 200 rakaat. Pokoknya ini ada di sini yang sama sekali pernah sholat 200 rakaat.